Oke guys, kali ini aku ada 3 servisan ini guys. Nah, sebagai tukang servis kerjaannya ya nyervis. Oke, langsung saja ini tiga-tiganya langsung kita servis saja tanpa perlu basa-basi terlebih dahulu. Langsung set. Nah, untuk membuka backcase atau tutup jam tangan seperti ini kita perlu menggunakan alat yang seperti ini. Harus ditekan gini guys ya. Nah, tek sampai bunyi tek gini baru ini dinaikkan sit. Nah, tekniknya itu seperti ini. Mesin ini itu ndak bisa diservis kalau udah kayak gini. Andaikan diservis itu sangat percuma, biaya perbaikannya itu lebih mahal daripada harga satuan mesinnya. Maka kita akan mengganti mesin kali ini. Mesin ini tuh berbeda dengan yang mesin ini. Bukan masalah pada hari dan tanggalnya, bukan. Namun ini memiliki kalender bawah yang berarti angkanya jika diputar kalendernya. Oh, ini nggak berfungsi sudah. Waduh, nggak berfungsi. Ya udah, kita langsung saja ganti. Oke, langsung kita ganti. Nah, ini yang jadi soal dari tukang jam tangan, bukan soal matematika, bukan ya. Kalau kayak gini, ini di samping as angka yang di samping as seperti ini itu adalah kalender apa itu? Kalender samping. Nah, gitu. Untuk kalender bawah cara melihatnya, kalender bawah itu sebentar. Kok kalender atas semua? Ini kalender bawahnya mana? Ada ndak ini? Nah, ini. Kalau yang di samping as ini menuju seperti bawah ini ke atas ini, nah kan begini. Itu ini patokannya as ini. Nanti di sini juga ke atas. Maka ini disebut kalender bawah. Seperti itu, guys. Oke, langsung kita ganti, guys ya. Ngomong-ngomong, bateraiku mana? Gitu. Aduh, baterainya kok enggak ada. Sebentar, tak cari dulu, guys. Oh, itu baterainya. Cukuplah dua dulu. Oke, seperti biasa kita lepas dulu ini ya, membuka asnya ini dengan cara memencet menggunakan jempol juga bisa, atau kalau nggak punya jempol bisa menggunakan jempol kaki ya. Kalau nggak punya jempol kaki menggunakan jarum juga bisa, sama mulut juga bisa. Tekniknya udah tak ajarkan di bab mekanisme. Nah, karena di sini tadi aku melihat ini ada kotor seperti ini, kita perbaiki aja, kita bersihkan terlebih dahulu. Seperti ini. Karena kebersihan adalah bagian dari tukang servis jam tangan gitu. Nah, seperti ini udah cukup bersih lah ya. Ininya taruh di tangan tuh kelihatan. Nah, gitu. Kalau sudah ahli seperti saya itu kelihatan. Nggak perlu bersih-bersih amat karena kita bukan cleaning service gitu. Karena kita tukang jam tangan, bukan cleaning service. Jadi nggak perlu bersih-bersih amat. Oke, ini langsung kita perbaiki, bongkar dulu jarumnya. Nah, aku di sini menggunakan ini aja nggak apa-apa. Ini ada alatnya sendiri untuk membongkar jarum. Oke, pakai tangan sebenarnya bisa, namun nanti rawan patah pada as mesinnya sehingga jarum tidak bisa digunakan. Yang terutama jarum detiknya ini. Kita kalau menggunakan alat seperti ini ya seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Setelah itu ini kita menggunakan ini kalter atau apa, peso atau yang tipis-tipis lah ya, pokoknya ujungnya tipis gitu, sekitar 3 cm kalau bisa, itu lebih bagus. Nah, seperti ini guys ya.
ini udah bocor dan rusak seperti ini. Nah gitu, ini tidak bisa perbaiki, kita buang. Nah gitu. Lalu di sini ada bekas bocornya mesin, apakah seperti ini? Nah ini bekas bocornya mesin, apakah perlu diperbaiki? Maka jawabannya adalah ya benar, itu perlu diperbaiki. Bentar. Oke, udah. Kita bersihkan dengan seperti ini. Kita perlu bersihkan. Nah kalau kayak gini kan susah ya, susah, hilangnya susah. Kita bersihkan namun susah ini. Nah kita bersihkan, namun di sini masih ada sedikit-sedikit seperti ini. Karena itu tadi tidak bisa bersihkan, kita tidak usah dibersihkan, nggak usah terlalu bersih lah, karena kita tukang servis jam tangan, bukan cleaning service ya gitu. Ya penting membersihkan secukupnya sebagai tukang servis jam tangan gitu aja. Oke, nah sebelum kita mengatur jamnya, posisikan dulu, buat dulu format AM dan PM untuk jenis ini, terutama sebelum memasang jarum ya, kita cek dulu. Nah 2 kali, berarti ke bawah seperti ini, memutar ke bawah ya. Nah set, set. Nah kalau sudah di posisi ini yang saya tunjuk ini, yang tengah ini ada lingkaran kecil yang ini, biar spesifik aku menggunakan ini. Nah ini sejajar antara gear pengubah kalender sama gear kalender ini sejajar, maka keakuratan, nah ini kita presentasikan persenkan keakuratannya itu maksimal, atau kalau nilai presentasinya itu 100%. Nah ini kalau tingkat keakuratan diukur secara persentase. Masukkan, nah gitu kalau yang seperti ini. Itu sudah dinamakan kalender akurat. Nah ini posisinya di mana? Ini huruf F 5 dan 1 berarti 6, X dan angka 1 berarti nilainya 12. Itu angka Romawi, bukan angka apa itu. Itu caranya seperti itu guys. Jangan kebalik ya, kalendernya ini menggunakan kalender bawah seperti ini. Oke, kita pasang jarumnya. Nah untuk memasang jarum ini kita perlu namanya atak-atak. Atak-atak itu seperti ini. Sebentar, ini bersihkan dulu, karena kalau misalkan ada debu sedikit, 2 dikit, 3 dikit, itu bisa menghambat lajunya perputaran mesin, terutama pada gear. Nah gitu, kotor. Kalau kotor berarti apa, jalannya kurang enak. Sama halnya jalan, kalau kotor pun juga enak dilalui, nggak enak gitu. Maka kalau sudah kotor, cuci, namanya cuci mesin. Nah, gitu. Nah kita sesuaikan ini dulu. Nah seperti ini, sejajar di garis tengah. Nah itu di matematika ada garis tengah, sama ini juga ada garis tengah. Apa hubungannya? Ya nggak ada, cuma beda
konsepnya sama bahasanya. Dalam fisika, bahkan fisika pun juga ada istilah garis tengah gitu. Dan garis tengah ini bila kita jabarkan gitu, kita ini penjabaran yaitu pengembangan bahasa. Garis tengah itu namanya adalah sentral gitu. Sentral itu lagi ada istilahnya lagi, namanya adalah pusat gitu. Oke, kita di sini. Atau secara ilmu matematika juga bisa dinamakan titik utama gitu. Secara apa itu sniper, nembak jitu seperti saya itu ada istilahnya titik utama. Dalam dunia sniper juga ada istilah teknik titik utama. Bila bagaimana kita meleset, maka diperkirakan melesetnya itu berada di titik mana. Nah, itu sniper, tidak asal ngawur gitu. Oke, ini sudah sejajar. Lalu untuk bagian detiknya kita nggak perlu sejajar, karena kalau kita sejajar itu susah, memasukkannya susah. Jadi kita bisa mengiringkan ini saja, memiringkan, karena nilai detik pada jam tangan ini itu keakuratannya nggak perlu diperhitungkan gitu. Jadi asal ngawur gitu, tidak terlalu signifikan mempengaruhi perubahan pada jam tangan. Namun yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik ya kalau bisa atas ini semua dengan cara seperti ini. Nah, ini kalau ini yang lebih baik ya, gitu kan. Kadang aku tidak sedetail ini. Namun ini konten khusus yang saya detailkan, yang saya buat detail. Aku nggak kelihatan guys. Apakah mataku udah rabun atau bagaimana? Oh, ternyata aku masih kelihatan guys. Berarti belum rabun ini. Maklum guys, orang tua ini guys. Nah, ini tingkatnya ini diginikan dulu. Oke, ini tak turunkan dulu nanti biar tidak mengganggu. Nah, yang penting ini kan udah sejajar aja aku masangnya ya. Jadi dalam perputaran gear itu tidak masalah. Nah, seperti ini. Ini sudah, yang penting masangnya itu di garis sejajar. Nah, itu dalam matematika juga ada garis sejajar. Di bab mana soal itu bisa cari sendiri, soalnya saya dulu tidak bisa dan sekarang lupa. Garis sejajar bab mana Bu? Persamaan garis guys. Maka ada istilah persamaan garis, dan garis itu akan ada istilahnya titik ya, titik gitu, bukan titik DJ atau titik apa ya gitu. Titik tetanggamu bukan. Titik ini jika besar karena teman-teman mungkin nggak sadar, itu gambar itu bagian dari kumpulan beberapa titik gitu. Kalau titik-titik berkumpul akan menimbulkan gambar, makanya tetangga-tetangga yang nama titik itu suruh berkumpul. Untuk basic jam tangan ini sebenarnya tahan air ya, tapi waterproof itu istilahnya untuk hujan dan cuci tangan gitu, bukan water resist ya. Tingkat kewaterannya pun juga ada tingkatnya ya. Kemarin sudah dalam penyakit ilmu medis sudah tak terangkan, ada istilahnya apa itu stadium ini arti aslinya apa aku belum
Tapi itu kalau dalam dunia medis itu tingkat penyakitnya itu stadium. Kalau stadion itu sepak bola, malah itu ruang sepak bola. Beda huruf sedikit itu udah beda arti. Nah, ini bisa. Oke, ini memiliki apa itu konsep water resist ya guys ya. Water resist kita langsung ginikan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang ini sudah bisa. Untuk mengatur jam tangan ini itu kita selesaikan ini dulu. Seperti ini. Cari dulu format AM PM. Bila misalkan jam tangan ini jam berapa, misalkan jam berapa, jam pagi lah. Ini pukul berapa sih, aku lupa. Misalkan ini jam, kan kalau gini sejajar begini tuh jam 6 pagi pas. Nah kalau misalkan satu garis gini berarti nilainya jam 7 pagi pas. Nah pada jam 7 pagi pas ini, maka kalau misalkan di angka 12 itu seharusnya tidak berubah kalendernya. Namun kalau 12 kok berubah, itu sudah format PM. Oke, kita cari dulu. Ini kan tanggal berapa ini, 20 di sini ya. Oke, langsung kita rubah. Nah, ini berarti formatnya PM, kita salah mengaturnya. Lalu kita atur lagi sampai gini. Nah, seperti ini. Ini langsung kita kembalikan ini, maka nilainya adalah jam 7 AM atau jam 7 pagi. Nanti kalau misalkan jam 12 kita bisa lihat, maka yang berputar di sini tidak ada terjadi perubahan. Oke, karena kita jam 7 pagi langsung saja kita gini, set ini malam, berarti kita buat menjadi ini set gitu, menjadi jam berapa ini, jam 7 pas tanggal 22 seperti ini guys. Oke ya, seperti ini. Lalu ini masih 2. Oke, nanti kan di channel Jojolawali.